Ya, hari hari ini kita akan belajar mengenai ini. Hubungan Elia dan Yohanes Pembaptis. Hubungan Elia dan Yohanes Pembaptis. Kalau kita lihat mengenai Elia dan Yohanes Pembaptis, ini memiliki ketertarikan yang unik di dalam Alkitab. Karena mereka berdua merupakan sosok, satunya di Perjanjian Lama, satunya di Perjanjian Baru, tetapi ada hubungan. Ya, ada hubungan yang berperan penting atau memiliki peran penting dalam pekerjaan penebusan, gitu ya, pekerjaan penebusan. Secara khususnya bagaimana kedatangan Tuhan digenapi di bumi. Nah, mari kita lihat bersama-sama mengenai hubungan Elia dan Yohanes Pembaptis. Maleakhi 4 ayat 5 sampai 6. Kita lihat Maleakhi. Saya share dulu Maleakhi. Maaf. Maleakhi. Bentar ya, saya kecilkan dulu ini. Maleakhi 4. Kita baca supaya tersambung dengan apa yang kita pelajari minggu lalu. Maleakhi 4 kita akan lihat ayatnya yang ke-5 dan 6. Dikatakan begini. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. Supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Baik, ini adalah firman Tuhan. Di yang kita barusan baca, Maleakhi 4 ayat 5 sampai 6 merupakan nubuat terakhir di Perjanjian Lama. Nubuat terakhir. Perjanjian Lama berisi atau kita bisa lihat Perjanjian Lama merupakan suatu jalan untuk kedatangan Tuhan, kedatangan Mesias. Dan mengenai hal ini, Nabi Maleakhi bernubuat bahwa sebelum kedatangan Tuhan, hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu, Allah akan mengirim Nabi Elia. Allah akan mengirim Nabi Elia. Kalau kita perhatikan di kitab Raja-Raja, di 2 Raja-Raja 2 ayat 11 sampai 12 dikatakan mengenai Elia, dia adalah seorang nabi yang luar biasa, yang unik karena dia tidak mati, melainkan dia diangkat ke sorga tanpa mengalami kematian. Sehingga orang Israel mengharapkan Elia ini datangnya seperti apa? Karena Elia itu terangkat ke sorga, maka kalau dia datang harusnya dari atas sorga, dari atas langit, turun ke bawah. Matius 27 ayat 46. Matius 27 ayat 46. Di situ dikisahkan bagaimana Yesus di atas kayu salib, Yesus berkata, Eli, Eli lama sabachthani. Orang-orang yang di bawah berpikir apa? Oh, dia lagi panggil Elia. Mereka lihat ke atas. Coba kita lihat apakah Elia akan turun dan menyelamatkan Yesus katanya. Jadi seperti inilah sikap harapan orang Yahudi. Bahkan untuk orang Yahudi Ortodoks, mereka di meja makan, mereka siapkan, misalnya ada 4 orang anggota keluarga, mereka siapkan 5 kursi. Satunya buat Elia, in case dia bisa datang anytime. Seperti itu. Jadi Elia harus datang. Kenapa? Karena dia dijanjikan. Tapi kalau kita lihat mengenai pekerjaan Elia, Elia memiliki tugas apa? Maleakhi 4 ayat 6 di situ dikatakan, maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Di sini bapa menunjuk kepada Allah. Memang di sini bentuknya jamak gitu ya, tetapi ini merupakan suatu perwakilan atau suatu lambang menunjuk kepada anak-anak. Ya, ini anak-anak ini bicara mengenai orang yang telah jauh dari Tuhan, orang-orang durhaka yang telah jatuh dalam dosa. Nah, mereka harus berbalik kepada Tuhan. Tugas ini siapa yang melakukan? Itu adalah Elia. Elia harus melakukan hal ini. Oke, umat Israel harus dikembalikan kepada Bapa, kepada Tuhan. Dan yang menjadi perantara, menjadi pendamai, dia adalah Elia. Maleakhi 3 ayat 1 dikatakan begini. 1 sampai 2.
Malaikat 3 ayat 1 sampai 2. Lihat aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kendaki itu sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Nah, di sini ada aku menyuruh utusanku. Sini gitu ya. Ini bicara mengenai Elia yang dijanjikan itu. Elia yang dijanjikan itu. Dan kalau kita lihat di sini ada malaikat perjanjian. Malaikat perjanjian ini menunjuk kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus. Jadi kalau kita lihat ada dua utusan yang dibicarakan oleh Nabi Maleaki. Yang pertama itu menunjuk kepada Elia yang akan mempersiapkan jalan. Yang kedua malaikat perjanjian yaitu Mesias, Yesus Kristus, malaikat perjanjian. Nah, tapi kalau kita lihat utusan yang datang itu yang mempersiapkan jalan itu adalah siapa? Itu adalah Elia. Dan di perjanjian baru siapakah Elia ini? Dia adalah Yohanes Pembaptis. Ini dia, Yohanes Pembaptis. Ada beberapa pandangan teologis yang berbeda tentang hubungan Elia dan Yohanes Pembaptis. Kita akan lihat bersama-sama sebelum kita lihat hubungan Yesus dengan hubungan Elia dan Yohanes Pembaptis itu bagaimana sih? Ya, kita lihat dulu beberapa pandangan umum gitu ya. Ini berbeda-beda pandangannya. Yang pertama, mereka berkata begini, oh Elia dan Yohanes Pembaptis itu nggak relevan, nggak ada hubungan. Pokoknya mereka itu orang yang berbeda, nggak ada hubungan satu sama yang lain. Ini kata mereka, gitu ya. Tetapi pandangan ini, Elia dan Yohanes Pembaptis tidak ada hubungan, ini tidak alkitabiah. Dasarnya apa? Dasarnya begini, Yesus Kristus berkata bahwa Yohanes Pembaptis, dia adalah Elia yang dinubuatkan. Matius 11 ayat 13 sampai 14, saya baca. Matius 11 ayat 13 sampai 14. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Ya, hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Jadi Yesus sementara menyatakan semua nabi, kitab Taurat bernubuat sampai Yohanes itu tampil. Jika kamu mau menerimanya, dialah Elia yang dinubuatkan itu. Ini pernyataan Yesus yang pertama. Kesaksian Yesus pertama yang pertama kali tentang Elia dan Yohanes Pembaptis ada hubungannya. Yang kedua kali ketika Yesus turun dari Gunung Ubah. Ya, ini dikenal sebagai Gunung Ubah. Di Matius 17 ayat 1 sampai 2 dikatakan begini. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Ayat 9 dan 11 coba kita lihat. Ayat 9 dan 11 dikatakan begini. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum anak manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Ayat 10 katakan apa? Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, kalau demikian mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Jawab Yesus, memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Ayat 12 dan 13 bilang apa? Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga anak manusia akan menderita oleh mereka. Ayat 13 dikatakan apa? Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Maka atas dasar firman Tuhan ini yang Yesus sampaikan, kita bisa menilai pandangan bahwa Elia dan Yohanes Pembaptis tidak ada relevan, tidak ada hubungannya. Ini pandangan yang tidak alkitabiah. Oke, kita lihat pandangan yang kedua. Pandangan yang kedua yang melihat bahwa Yohanes Pembaptis dan Elia adalah orang yang sama. Jadi orang yang sama. Mereka meyakini begini.
Elia itu naik ke sorga, kemudian dia lahir kembali, reinkarnasi, lahir kembali di dalam keluarga Zakaria dan Elizabeth. Dan mereka kasih namanya Yohanes Pembaptis. Padahal apa? Dia adalah Elia yang lahir kembali, reinkarnasi. Nah, kembali lagi kita lihat, pandangan ini tidak alkitabiah. Yang pertama itu menekankan doktrin reinkarnasi. Kekristenan tidak mendukung, tidak mengakui doktrin reinkarnasi ini. Elia diangkat ke sorga, betul ya? Elia dasarnya apa kan? Kalau kita melihat begini, dasarnya apa? Elia terangkat ke sorga. Seharusnya di sorga dia menyaksikan sorga, betul ya? Dia menyaksikan sorga. Jika dia dilahirkan kembali lagi, maka apa? Maka seharusnya dia itu tidak tersandung. Seharusnya dia itu mengenal Yesus. Tetapi kita tahu, nanti kita akan lihat bersama-sama, pada akhirnya Yohanes Pembaptis dia tersandung, gitu ya. Dia menjadi ragu terhadap Tuhan. Kalau dia sudah di sorga, sudah lihat semuanya gitu ya, pasti dia tidak akan tersandung, tidak akan goyah mengenai siapa Yesus itu. Alasan yang kedua, Elia diubah, dia naik ke sorga, tetapi Yohanes Pembaptis pada akhirnya dia dipenggal kepalanya. Nah, ini pada akhirnya tidak alkitabiah gitu ya, tidak sama jadinya, tidak sama. Maka mereka yang memandang Elia dan Yohanes Pembaptis sebagai orang yang sama, makhluk yang sama, ya, ini tidak alkitabiah, oke? Tidak alkitabiah. Di Matius 11 ayat 2 sampai 6 dikatakan, di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain? Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Kalau kita lihat Yohanes Pembaptis, dia sebentar tanya, engkaukah Yesus, engkaukah Mesias yang akan datang itu? Yesus bilang apa? Berbahagialah mereka yang tidak kecewa dan menolak aku. Kecewa di sini memiliki arti lain, yaitu tersandung. Yang tidak tersandung katanya. Jadi kalau misalnya Elia benar-benar, ya Yohanes Pembaptis benar-benar adalah Elia yang reinkarnasi, yang sudah mengalami sorga, ya seharusnya dia tidak tersinggung dan dia tidak jatuh. Betul ya? Jadi tidak mendasar. Sekarang kita lihat pandangan yang ketiga. Pandangan yang ketiga berbicara mengenai Yohanes Pembaptis datang dalam roh dan kuasa Elia. Yohanes Pembaptis datang dalam roh dan kuasa Elia. Dan ini merupakan pandangan yang alkitabiah. Dua yang pertama enggak. Lukas 1 ayat 17 dikatakan begini. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Yohanes dikatakan, jadi ini nubuat perkataan dari malaikat Gabriel kepada Zakaria, papanya Yohanes Pembaptis. Dikatakan bahwa Yohanes akan lahir dengan pikiran dan kekuatan atau kuasa Elia. Kata roh ini kan bilang roh dan kuasa Elia katanya. Dia akan datang dalam roh dan kuasa Elia. Roh di sini bisa juga dipahami sebagai iman. Jadi Yohanes Pembaptis akan memiliki iman dan kuasa Elia. Seperti ini. Maka Lukas 1 ayat 17 menegaskan ada tugas yang harus dilakukan oleh Elia ketika dia datang kembali. Apa itu? Membuat hati bapa berbalik kepada anak-anaknya. Jadi anak-anak yang tidak taat dibuat berbalik dari ketidaktaatan kepada sikap kebenaran. Nah inilah tugas mempersiapkan jalan, ya, mempersiapkan jalan. Nah, Yohanes Pembaptis dia merupakan orang yang menggenapi nubuat kedatangan Elia. Buktinya apa? Bahwa Yohanes Pembaptis adalah orang yang menggenapi nubuat kedatangan Elia. Yang pertama kita bisa lihat buktinya di dalam nubuatan Zakaria. Dalam nubuatan Zakaria.
Kalau kita lihat Zakaria itu dia menjadi bisu sampai Yohanes itu lahir. Gitu ya, sampai Yohanes lahir. Di Lukas 1 ayat 67, dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat katanya. Ayat 76 katakan apa? Dan engkau hai anakku akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Jadi Zakaria bernubuat bahwa anaknya dia, Yohanes, akan menjadi penggenap nubuat di Maleakhi 4 ayat 5 sampai 6. Oke, ini bukti yang pertama. Bukti yang kedua, hubungan nubuat perjanjian lama dengan Yohanes Pembaptis. Kita lihat apa yang Yohanes Pembaptis lakukan itu ditegaskan atau dihubungkan dengan nubuat perjanjian lama. Nubuat di perjanjian lama. Di perjanjian lama telah dinubuatkan bahwa sebelum kedatangan Mesias akan ada orang yang datang mempersiapkan jalan bagi Mesias. Orang ini digambarkan sebagai suara yang berseru-seru di padang gurun. Suara yang berseru-seru di padang gurun. Dan ini dikaitkan langsung dengan Yohanes Pembaptis. Matius 3 ayat 1 sampai 3. Kita coba lihat bagaimana Injil bersaksi mengenai hal ini. Matius 3 ayat 1 sampai 3. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Kalau kita lihat di Markus 1 ayat 1 sampai ayat yang keempat sama. Ya, sama. Ditulis juga kitab Nabi Yesaya. Kitab Nabi Yesaya telah bernubuat. Suara orang yang berseru-seru di padang gurun katanya. Lukas 3 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-6. Lukas 3 ayat 3 sampai yang ke-6. Ini bicara hal yang sama. Jadi nubuat apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis itu menggenapkan nubuat perjanjian lama. Secara khususnya Yesaya 40 ayat 3 sampai 5. Yesaya 40 ayat 3 sampai 5. Berikut kita lihat buktinya. Kesaksian Yohanes Pembaptis sendiri. Ini kan untuk melihat bahwa memang Yohanes Pembaptis itu merupakan Elia yang dinubuatkan, gitu ya. Orang yang menggenapkan kedatangan Elia. Kesaksian Yohanes Pembaptis itu seperti apa? Suatu ketika ada utusan pemimpin agama tanya kepada Yohanes Pembaptis, siapakah engkau? Apakah kamu Mesias? Yohanes Pembaptis bilang apa? Aku bukan Mesias. Mereka tanya lagi, kamu Elia? Karena Elia itu seharusnya datang dan mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Yohanes Pembaptis bilang apa? Bukan, saya bukan Elia. Loh, hari sini muncul kebingungan bagi kita yang membaca, betul ya? Membaca, nanti kita akan lihat ayatnya. Mereka tanya lagi, kamu nabi yang akan datang? Bukan, saya bukan nabi yang akan datang itu. Akhirnya mereka tanya, jadi kamu siapa? Kami harus kasih jawaban mengenai identitas kami itu siapa. Yohanes Pembaptis jawab apa? Akulah suara yang berseru-seru di padang gurun, seperti yang dimuatkan Nabi Yesaya, seperti yang dinubuatkan Nabi Yesaya. Jadi Yohanes Pembaptis menggunakan ayat di Yesaya 40 ayat 3 untuk menjawab mereka. Akulah suara yang berseru-seru di padang gurun. Nah, di sini kita perlu ada dua permasalahan yang muncul. Yang pertama, kenapa sih Yohanes Pembaptis nggak ngaku, ya akulah Elia? Gampang kan? Lebih mudah. Langsung selesai masalah. Kenapa? Tapi kenapa Yohanes Pembaptis tidak menjawab bahwa akulah Elia? Benar. Ketika kalian tanya, apakah engkau Elia? Yes, I am Elia. Tapi kenapa dia tidak jawab demikian? Nah, coba kita lihat ya. Yohanes 1 ayat 19 sampai 23. Ini kurang lebih yang saya bicarakan tadi. Gitu ya. Ayat 23 dikatakan, jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya.
Nah, kita perlu paham di sini sebelum sebelum Yohanes Pembaptis menjawab demikian, kita lihat bahwa mereka bertanya kepada Yohanes Pembaptis, itu tujuannya apa? Tujuannya cuma satu. Ini ayat yang ke-22. Setelah mereka tanya, apakah kamu Mesias? Apakah kamu Elia? Apakah kamu Nabi akan datang? Jadi kamu siapa gitu? Mereka tanya. Kenapa? Apa tujuan mereka bertanya? Ayat 22 dikatakan apa? Yohanes 1 ayat 22. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Nah, jadi kita bisa lihat apa alasan kenapa Yohanes Pembaptis tidak menjawab bahwa dia adalah Elia. Yang pertama, karena memang Elia dan Yohanes Pembaptis itu bukan orang yang sama. Jadi ketika ditanya apakah engkau Elia, bukan. Ya, make sense. Betul ya? Ya memang dia bukan Elia. Ini bukan orang yang sama, betul ya? Bukan orang yang sama. Jadi kita perlu lihat di sini, apakah orang yang bertanya kepada Yohanes Pembaptis, apakah mereka benar-benar ingin tahu siapa Yohanes Pembaptis? Benar-benar ingin tahu siapa Elia itu. Mereka penasaran. Suatu hal yang ingin membangun iman, yang bisa membangun diri mereka. Oh, kalau misalnya mereka terima jawaban, akulah Elia. Oh ya, berarti apa? Mesias sebentar lagi datang. Ayo kita siap-siap. Kita siapkan, kita bereskan iman kita. Apakah mereka ada sikap seperti ini? Ternyata tidak. Betul ya? Mereka bicara seperti itu, kalau kita lihat, itu bukan karena mereka ingin mempersiapkan diri mereka ingin mengantisipasi supaya mereka bisa merubah kelakuan mereka. Enggak. Mereka hanya ingin tahu saja. Bukan, enggak ada urusan dengan iman. Enggak ada. Pengen tahu doang. That's it. Supaya tahu secara pikiran, secara hati enggak peduli. Ini yang terjadi ini yang terjadi pada waktu itu. Makanya Yohanes Pembaptis dia tahu bahwa ini orang-orang ini datang bukan untuk percaya. Emang kalau dia bilang akulah Elia, mereka bisa percaya? Ini bisa bayangkan ya. Jika Yohanes Pembaptis bilang, ya akulah Elia, apakah mereka bisa percaya? Enggak. Kenapa? Karena mereka tahu Yohanes Pembaptis ini siapa. Dia anaknya Imam Zakaria. Betul? Imam Zakaria. Dia lahir sedangkan Elia itu naik ke atas surga. Naik ke langit. Mereka mengharapkan Elia itu turun dari langit. Bukannya lahir. Makanya kita bisa lihat. Seperti inilah Yohanes Pembaptis menjawab mereka. Karena mereka memang bukan. Dirinya, Yohanes Pembaptis dan Elia bukanlah orang yang sama. Ya, bukanlah orang yang sama. Di ayat 25 mereka tanya gitu ya. Mereka tanya. Kan coba kita lihat gitu ya. Kita lihat Yohanes 1. Kita lihat lanjutannya supaya kita tahu jalan ceritanya seperti apa. Oke, mari kita lihat Yohanes 1. Yohanes 1 ayat 23 dikatakan begini. Kan mereka tanya, jadi kamu siapa? Kami harus kasih jawab kepada orang yang mengutus kami. Yohanes bilang, akulah suara yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan. Seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Harusnya mereka apa? Cek Alkitab mereka. Tapi mereka gak mau cek. Buat apa cek? Memang landasan mereka juga gak mau percaya. Betul kan? Memang bukan tujuan itu, ya, bukan tujuan untuk percaya. Mereka hanya tanya buat yang penting tahu doang gitu. Nah, ayat 24 dikatakan di antara mereka yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Ayat 25 dikatakan apa? Mereka tanya kepada Yohanes Pembaptis,
Mengapa engkau membaptis jika engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang? Bayangkan. Mereka tanya seperti ini. Jadi Yohanes Pembaptis melihat bahwa memang timingnya belum tepat untuk menyatakan dirinya. Ya, untuk mengatakan, wah akulah Elia, aku datang sebagai Elia. Enggak seperti itu. Nah, kemudian kalau kita lihat, ia memberikan jawaban apa? Akulah suara yang berseru-seru di padang gurun. Kalau kita lihat tadi, jawaban Yohanes Pembaptis, akulah suara yang berseru-seru di padang gurun, bukannya mereka mau tahu tentang suara yang berseru-seru ini, bukannya mereka cek lagi Alkitab mereka, mencek firman Tuhan. Yang muncul di pikiran mereka apa? Loh, kamu kan bukan siapa-siapa, kenapa kamu membaptis? Nah, ini terjadi. Yohanes Pembaptis, dia tidak secara langsung terus terang mengatakan bahwa dia adalah orang yang menggenapi tugas Elia. Tetapi dia katakan, akulah suara yang berseru-seru. Jadi dia bicara secara tidak langsung. Maka kenapa Yohanes menjawab bahwa dia bukan Elia? Sebenarnya dia sudah sampaikan petunjuk. Ya, sampaikan petunjuk. Cuma memang yang nanya itu hatinya kerasnya luar biasa gitu. Ya, fokus mereka itu bukan kepada kehendak Tuhan. Ya, fokus mereka adalah untuk diri mereka, gitu ya. Mereka hanya ingin tahu ya identitasnya aja, gitu. Kamu identitasnya apa sih? Oh, ternyata kamu bukan siapa-siapa, ya sudah, gitu. Itulah sikap mereka, gitu ya. Yang berikutnya muncul suatu permasalahan, ya, permasalahan kalau yang tadi kan kenapa Yohanes Pembaptis tidak menjawab aja secara langsung, akulah Elia, ya. Permasalahan berikutnya yang bisa muncul, kenapa keesokan harinya ini, kenapa setelah Yohanes Pembaptis memberikan kesaksian tentang dirinya itu siapa, esok harinya Yesus datang menemui Yohanes Pembaptis. Nah, coba kita lihat Yohanes 1 ayat 29 dan 30. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ayat 30. Dialah yang kumaksud ketika aku katakan, kemudian daripada aku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab ia telah ada sebelum aku. Jadi Yesus datang kepada Yohanes Pembaptis dan menerima dua kesaksian melalui Yohanes Pembaptis. Yang pertama, bahwa apa? Pengakuan bahwa Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ini pengakuan pertama, ya, kesaksian pertama dari Yohanes Pembaptis. Pengakuan berikutnya adalah Yohanes Pembaptis katakan apa? Dia sudah datang, dia sudah ada sebelum aku. Padahal apa? Yang lahir duluan siapa? Yesus atau Yohanes Pembaptis? Yohanes Pembaptis kan? Yohanes Pembaptis itu lahir 6 bulan lebih awal daripada Yesus Kristus. Bahkan di dalam pelayanan Yohanes lebih dulu muncul. Tetapi Yohanes berkata bahwa dia, Yesus ini sudah ada sebelum aku. Artinya apa? Artinya Yesus ini sudah ada sejak pada mulanya. Yesus inilah Tuhan. Dia bukan manusia biasa. Oke? Jadi kesaksian Yohanes Pembaptis ini sangat penting dan sangat kuat. Yesus dia ingin menyatakan dirinya sendiri, tetapi kan harus ada yang mempersiapkan jalan kan, harus ada yang memperkenalkan kan, harus ada yang memperkenalkan Mesias itu. Siapa yang memperkenalkannya? Dia adalah Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis memperkenalkan, inilah Yesus Kristus itu, dialah Mesias, ya, dialah Mesias. Makanya kita bisa lihat bersama-sama di sini Yohanes Pembaptis benar-benar memberikan kesaksian, dan ini merupakan awal perjumpaan mereka ketika terjun dalam pelayanan. Kan sebelumnya sudah waktu masih dalam perut kan, tapi sekarang ketika mulai pelayanan, mereka pertama kali bertemu dan Yohanes melakukan tugasnya. Apa yang dilakukan?
tugas awalnya yaitu memberikan pengakuan, memberikan kesaksian. Yesus anak domba Allah yang menebus dosa dunia. Dialah Tuhan yang sudah ada sebelum aku. Ini merupakan pengakuan yang sangat berharga dan sangat-sangat penting. Pengakuan Yohanes Pembaptis ini perlu menjadi pengakuan kita hari ini. Betul ya? Pengakuan kita. Makanya ketika kita dibaptis, kita ditanyakan, apakah engkau percaya bahwa engkau orang yang berdosa di hadapan Tuhan? Amin. Apakah engkau percaya Yesus Kristus adalah juru selamat? Amin. Betul ya? Kita sementara memberikan pengakuan itu. Itulah yang menjadi titik awal iman kita. Oke, titik awal iman kita. Jadi melalui pengakuan. Maka lewat pengakuan kita menyatakan iman kita. Gitu ya. Tetapi kemudian harus ada pekerjaan, harus ada perbuatan yang mengikutinya. Harus ada perbuatan atas pengakuan iman tersebut. Seperti apa? Perbuatan atau pekerjaan yang Yohanes Pembaptis lakukan setelah dia memberikan pengakuan imannya. Nah, kita akan lihat itu minggu depan. Oke? Minggu lalu sebenarnya saya mengajarkan mengenai tema ini, tetapi berhalangan, saya mohon maaf. Dan saya ingin sampaikan mengenai ada yang bertanya tentang apakah Elisa itu, kan kita bahas mengenai Elisa gitu ya, karena awalnya kita bahas mengenai Elisa dan Elia. Terus ada yang bertanya, apakah ketika Elia itu terangkat, kemudian Elisa itu menangis, dia mengoyak bajunya, kenapa itu dinyatakan sebagai suatu penyesalan gitu ya, suatu penyesalan mengenai diri dia, tidak ikut serta, tidak mengalami ubah seperti halnya Elia. Nah, kalau kita lihat sedikit ya mengenai hal ini, 2 Raja-Raja 2 ayat 12 dikatakan, ketika Elisa melihat itu maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakannya menjadi 2 koyakan. Nah, kalau kita lihat mengenai Elisa, dia sudah tahu tentang Elia akan diubah. Ketika Elia mengatakan kepada Elisa, ya sudah, kamu nggak usah ikut saya, kamu tinggal di sini aja, nggak usah ikut saya. Tetapi Elisa ngotot, bilang apa? Aku tidak akan meninggalkan engkau. Jadi keinginan dari Elisa adalah tidak meninggalkan Elia, akan selalu beserta dengan Elia sampai akhir. Bukan cuma 1 kali dia berikan pengakuan seperti ini, melainkan sampai 3 kali. Tetapi sebelum Elia terangkat, Elia tanya, apa yang engkau minta sebelum aku terangkat daripadamu? Waktu itu bukankah seharusnya dijawab, aku tidak akan meninggalkan kamu? Memang mengenai ayat ini banyak komentar Alkitab yang mengatakan bahwa ya mereka terpisah, dan tidak banyak komentar mengenai ayat ini yang menunjukkan kepada apa. Tetapi ada juga yang mengatakan karena perpisahan makanya sedih. That's it. Sesederhana itu. Tetapi dari sudut pandang sejarah penebusan kita bisa melihat dari sisi yang lain. Dari sisi yang lain, kita bisa memiliki suatu makna. Melihat ini suatu pelajaran bagi kita. Kenapa ini penting? Karena mengenai ubah ini pun akan terjadi di hari akhir, di akhir zaman. Oke, jadi Elisa seharusnya ketika dia ditanyakan oleh Elia, kamu mau minta apa? Harusnya dia minta tidak terpisahkan, dia akan terus mengikut sampai akhir. Kita bisa paham dari sisi yang ini, gitu ya. Tetapi permintaan dia berubah. Ini, dia bilang apa? Biarlah kiranya aku mendapat 2 kali dari rohmu. Gara-gara apa? Gara-gara apa? Gara-gara dia sudah melihat bagaimana jubah Elia, ya, jubah Elia itu sudah dengan jubahnya Elia membelah sungai Yordan. Dia menyaksikan hal itu. Jadi kenapa Elisa tiba-tiba berubah permintaannya? Kalau kita lihat ini pun sama.
Jika hati kita terlalu terikat di bumi, terlalu terikat kepada hal duniawi, hal-hal yang apa ya, exciting, yang sepertinya apa ya, tampak luar biasa gitu ya. Maka ketika ubah itu terjadi, hal itu bisa membuat kita apa ya? Itu tidak penting lagi. Yang penting apa yang saya ada sekarang. Mengenai ubah itu nanti saja. Nanti saja. Ini bisa terjadi. Jadi kita bisa paham dari sudut pandang demikian. Jadi pelajarannya jangan terikat terhadap hal-hal yang ada di bumi. Petunjuk lainnya kalau kita lihat, dikatakan begini, di 2 Raja-Raja 2 ayat 13 sampai 14. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Ya kan dia menyesal, dia sobek pakaian dia. Elisa sobek jubahnya, jubah dia ya, bukan jubah Elia, jubah dia. Dan dia berteriak gitu ya. Ini merupakan tanda duka dia. Satu sisi kita bisa melihatnya dari dia seperti sedih karena terpisah dengan apa ya, sosok yang telah menjadi bapak rohani dia gitu ya. Tetapi dari sisi yang lain kita bisa paham, ya, kita bisa memahaminya bahwa ada suatu penyesalan di dalam diri Elisa. Ada satu hal gitu ya yang membuat dia menyesal. Ada suatu kekecewaan juga di dalam diri dia. Nah, 2 Raja-Raja 2 ayat 13 sampai 14. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ia memukul air itu lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka menyeberanglah Elisa. Saya memperhatikan komentar Alkitab tentang 2 Raja-Raja 2 ayat 14. Banyak yang menyatakan begini. Ekspresi di manakah Tuhan Allah Elia ini merupakan ekspresi memuliakan Tuhan. Banyak komentar Alkitab yang berkata seperti itu. Tetapi seorang peneliti bahasa Ibrani, Dr. Kang Sin Tek, orang Korea tetapi dia sangat diakui, dia tinggal di Amerika, dan oleh dunia teologi dan dunia sejarah Alkitab sangat mengakui dia orang yang paling ahli di dalam bidang bahasa Sumeria, bahasa Alkitab kuno gitu ya. Nah, di dalam Alkitab dia menuliskan seperti ini. 2 Raja-Raja 2 ayat 14. Dikatakan begini. Terjemahan originalnya begini. Lalu dia, Elisa, mengambil jubah yang telah jatuh dari tubuhnya. Ya, sudah jatuh dari tubuh Elia. Jadi Elia kan terangkat, jubahnya lepas kan? Nah, jadi lalu Elisa mengambil jubah yang telah terjatuh dari tubuh Elia dan memukul air dengan itu. Jadi kalau kita lihat di sini, jubahnya ada, dia ambil jubahnya, kemudian memukul air itu. Ya, memukul air itu. Tetapi berhenti di sini. Berhenti di sini, ada pausnya di sini. Lanjutnya begini, bahasa aslinya bilang begini. Lalu Elisa berkata, "Di manakah Allah Elia?" Kemudian setelah itu dia memukul air dan air itu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maksudnya apa kalau kita lihat bahasa aslinya ini? Maksudnya ada 2 kali Elisa mencoba untuk memukul, untuk membelah air sungai Yordan. Yang pertama kali dia gagal, tidak terbelah, tidak berhasil. Kalau kita lihat bahasa Indonesia dan terjemahan lainnya seolah-olah langsung terjadi kan? Tetapi tidak. Dia memukul air dengan jubah Elia, tetapi tidak berhasil. Setelah dia berseru, "Di manakah Allah Elia?" Dia menyerukan Allah Elia, bukan Allah dia. Allah siapa? Allah Elia. Kemudian apa? Dia pukul air itu untuk kedua kali, barulah air itu terbelah. Nah, ini menjadi petunjuk bagi kita. Seperti apa penyesalan dari Elisa itu? Seperti apa yang ada di dalam dia? Bagaimana mungkin ada orang yang banyak ahli juga yang melihat bahwa Elisa ini kan nabi yang luar biasa, banyak sekali mujizat yang dia lakukan. Mungkin nabi yang paling banyak mujizatnya itu adalah Elisa. Karena apa?
Karena dia telah memiliki dua kali lipat rohnya Elia, gitu ya. Akan tetapi Elisa tidak memulai dengan luar biasa, iman yang luar biasa hebat, tidak. Dia memulainya dengan memiliki kekurangan di dalam dia. Dia pernah memiliki keraguan. Dia pernah mengalami naik turunnya di dalam kehidupan iman dia. Tetapi dia belajar dari itu semua. Pada akhirnya dia mulai hidup sesuai dengan apa yang telah dia pelajari dari gurunya, dari Elia. Oke? Jadi semoga ini bisa memperluas wawasan kita tentang ini. Inti pelajarannya adalah betapa kita tidak boleh terikat dengan hal-hal dunia, gitu ya, dengan keajaiban, mujizat dan lain-lain, tetapi kita harus maju kepada pengenalan kita akan Tuhan. Maka secara otomatis hal-hal yang kita mintakan kepada Tuhan berdasarkan kehendak Tuhan, setelah kita mengenal kehendak Tuhan, tentu semuanya akan diwujudkan bagi kita. Betul ya? Jadi saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita bisa terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, dan kita akan mempelajari lagi tentang bagaimana kita harus melakukan perbuatan iman kita setelah kita memberikan pengakuan Yesus sebagai juru selamat. Oke, amin. Baik, sampai di sini ada yang mau bertanya?